Kalau terbiasa sedekah, maka imannya sudah lolos dari ujian. Makanya kata Nabi SAW, "Wassadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Kapan ibu sudah loyal dalam pemberian, maka otomatis berarti keimanannya sudah baik. Ya, kalau orang sudah sering bersedekah, sering berbagi, jiwanya bersih, karena ingin selalu membantu orang, ingin berbagi dengan orang lain, maka ibadah-ibadah yang lain akan lebih mudah untuk dia kerjakan. Karena sedekah itu sangat berhubungan dengan orang lain, sementara ibadah yang lain berhubungan dengan diri sendiri. Sholat diri sendiri, puasa diri sendiri, tapi kalau sudah sedekah itu berhubungan dengan membantu orang lain. Jadi kalau kita sudah buka pintu itu untuk orang lain, maka otomatis ibadah-ibadah yang lain buat diri kita sendiri akan lebih mudah kita kerjakan. Makanya Nabi SAW dikatakan, kana ajwadun nas. Ciri Nabi SAW adalah dalam riwayat Bukhari, orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan, kalau ibu tidak pernah menolak permintaan orang. Itu puncaknya. Dikatakan orang itu dermawan di saat tidak pernah menolak permintaan orang. Kapan kita masih negosiasi sama syaitan? Kok orang ini lagi sih yang minta gitu kan? Lalu kemudian kita berat untuk memberi, itu berarti masih belum sampai pada level tertinggi daripada kedermawanan. Makanya Nabi Muhammad SAW ini pernah kita sampaikan riwayat ini ya, saya ingatkan kembali. Beliau itu saking dermawannya dan tidak mau menolak permintaan orang. Satu waktu beliau pernah yang baru dipanen, keranjang kurma dan penuh dengan kurma-kurma yang baru dipanen. Sangat ranum ya. Dan itu sangat banyak diberikan oleh para sahabat untuk beliau sebenarnya. Di saat yang bersamaan, karena orang-orang tahu kalau Nabi SAW itu sangat dermawan, maka mereka kumpul dan meminta dari Nabi SAW. Dan beliau tidak memberikan sebutir, dua butir, sekilo, 2 kilo, per keranjang. Dikasih kepada semua orang yang minta. Jadi termasuk hal yang baik dalam sedekah, kalau ibu memberikan kepada orang apa yang merupakan kebutuhan dia atau lebih dari kebutuhannya. Jadi bukan pas-pasan, misalnya ada orang mau minta bantuan 1 juta, bukan kita kasih ini ya 200.000 dari saya, enggak. Kasih dia 1 juta atau lebih. Ya. Maka ini masalah transaksi ya kepada Allah atau dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengujian terhadap keimanan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang menyuruh kalian seperti itu adalah zat yang maha kaya, yang memiliki alam semesta ini, yang pasti akan menggantikan apa yang kalian sedekahkan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Saba, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah pasti dia akan ganti. Makin besar kita keluarkan, makin loyal kita, maka makin juga loyal Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dan Nabi SAW sudah mengatakan, la tuki fayukillahu alaiki, kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, jangan pernah kau perhitungan di jalan Allah, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Ya. Kita kembali ke riwayat tadi, maka Nabi SAW bagi sampai habis dan beliau sendiri belum memakan 1 butir kurma pun. Dibagikan kepada orang saking dermawannya. Dan di saat sudah habis dibagikan ternyata ada orang lagi datang yang masih minta. Nabi SAW sudah tidak punya. Maka beliau sempat raut wajahnya berubah seperti sedih gitu ya. Kok bisa ada orang yang minta belum bisa dikasih lagi. Itu luar biasa ya. Maka Umar bin Khattab di sebelah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Artinya gak usah sedih, karena tadi Anda sudah bantu orang lain, sekarang ini yang datang udah gak ada kemampuan, mau diapakan lagi gitu. Maka Nabi SAW tetap diam, tidak merespon Umar. Di sebelah Umar ada Ali radhiyallahu anhu, satu mertua Nabi, satu anak mantu Nabi. Anak mantu Nabi ini melihat Nabi masih kayak mau membantu. Dia korek kantongnya ada 3 dirham. Kemudian dia keluarkan dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ya saya punya, sedekahkan dimanapun Anda inginkan. Maka Nabi senyum lebar sambil mengatakan, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Beginilah aku diperintahkan. Dan kita sudah pernah jelaskan perbedaan kita, kaum muslimin, pemahaman kita dalam syariat Allah dengan orang-orang kapitalis. Kalau kita itu memang sedekah pangkal kaya, suka memberi pasti kita kaya gitu kan. Kita temukan orang yang Allah bukakan rezeki itu biasanya memang karena suka sekali berbagi dengan orang. Ya. Dan mereka mengatakan menabung pangkal kaya, maka mereka sibuk menabung. Bukan tidak boleh menabung dalam Islam, tapi kalau orang kerjanya cuma menabung saja, maka dia akan sulit bersedekah. Karena bagi dia bagaimana target tabungannya bertambah. Ya, di dunia maksud saya. Sementara itu tidak akan dibawa mati. Kalau tiba-tiba pada hari itu anggaplah dia punya di rekeningnya 10 M, kemudian dia meninggal dunia, cuma angka.
Habis itu selesai, bukan dia lagi pemiliknya. Kan itu. Sudah akan jadi pemilik orang, dimiliki orang lain gitu kan. Karena di dunia tidak ada kepemilikan abadi. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan para sahabat dalam satu sabda beliau, siapakah di antara kalian yang lebih suka dia yang mengelola hartanya atau ahli waris yang mengelola hartanya? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, pastilah kami lebih suka kami yang kelola harta kami. Maksudnya kita yang tentukan nih, mau dikasih ke masjid kah, rumah anak yatim kah, kebutuhan kita kah, untuk jihad kah, untuk apa saja. Maka kata Nabi SAW, harta yang kalian infakkan semasa hidup kalian itu harta kalian yang sebenarnya. Dan harta yang tinggal kalian tabung, ditinggal untuk ahli waris, itu yang dikelola oleh ahli waris. Mending kalau mereka akan bangunkan masjid buat kita. Berapa banyak dihitung secara persentase ahli waris mau bangunkan masjid buat mayit. Mau selalu sedekah setiap hari buat mayit. Kecil sekali, gitu kan persentasenya. Umumnya mereka pasti ambil warisan, mereka nikmati sendiri. Berarti target kita adalah bagaimana kita bersedekah semasa hidup. Dan garis bawahi poin penting, kalau ibu pemilik harta selama ibu hidup, maka ibu punya hak untuk menghibahkan walaupun 100%. Misalnya kita punya harta 10M, semuanya saya mau infakkan buat wakaf di sini misalnya. Itu hak ibu. Tidak ada yang bisa melarang gitu ya. Karena itu adalah harta kita. Nanti kalau saya meninggal tidak ada warisannya, itu tidak ada masalah. Kita tidak ada kewajiban kita meninggalkan warisan. Warisan itu pilihan ya. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita kembali ke true story ya, ini sejarah yang real. Para sahabat Nabi, kalau Bapak Ibu baca, maaf saya juga singgung Bapak mungkin ada online ya, dan teman-teman juga yang ngurus kamera di sini, maka kalau kita temukan atau kita telusuri sejarahnya Abu Bakar, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya. Waktu mereka meninggal itu mereka meninggalkan uang, mungkin kalau kita rupiah sekarang triliunan. Apakah uang-uang yang mereka tinggalkan itu hasil tabungan? Jawabannya bukan. Itu uang-uang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal. Jadi kerjanya mereka itu bisnis dan sedekah. Selalu begitu. Sedekah dihabisin isi gudangnya, besok datang lagi. Jadi ini memang butuh keyakinan ya. Butuh keyakinan. Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir dengan bersedekah, oh berarti harta saya kurang. Enggak. Jangan pakai kacamata orang-orang kapitalis. Uang saya 1 juta, saya sedekah 900.000 berarti saya 100.000. Itu nggak bisa dipakai. Kacamata seperti ini, hitungan begini tidak bisa dipakai dalam hukum syariat. Karena yang 900.000 ibu keluarkan itu investasi kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Saba, pasti Allah akan gantikan, itu kan selesai, clear. Ini memang pondasi agama kita keyakinan bu, ya. Kita harus betul di atas keyakinan, yakin benar apa yang Allah dan Rasulnya janjikan, maka kita mengikuti dan kita benarkan. Orang beriman dan amal soleh akan hidup bahagia di dunia, akan juga masuk surga di akhirat. Tidak ada keraguan, 0,5% pun tidak ada keraguan dalam masalah itu. Itu namanya keimanan. Sebagaimana orang-orang yang kufur, orang yang munafik, orang yang bakhil, itu akan sengsara dunia, sengsara akhirat. Itu tidak ada keraguan sama sekali. Sama sekali tidak ada keraguan.